Bismillahirrahmanirrahim. Di episode yang ke-71 ini kita akan mengetahui bahwasanya ada ucapan dari Imam Syahrul Radiq. Qala al-Imam Asy-Syahrul Radiq, berkata Imam Syahrul Radiq, qadsan wal maqsudu al-aqsal musyahidatil ulam. Jadi beliau ingin mengomentari maksud daripada makna dalam terhadap istilah musyahadah yang sangat luhur. Pernah dengar kata musyahadah? Musyahadah. Kalau syahadat sering ya, syahadat mas. Jadi yang namanya musyahadah dengan syahadat itu satu istilah kata, bentuk daripada kata yang sama. Artinya apa? Syahadat, bersaksi atau menyaksikan ya. Nah, nanti menurut Imam Syahrul Radiq, beliau akan mengatakan tentang makna dalam daripada musyahadah yang terdapat dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Tapi sebelum jauh ke sana, terlebih dahulu kita sama-sama mendekat dan merapat bahwasanya kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memang istimewa daripada yang lainnya. Karena yang namanya kita manusia diberi perangkat akal, di mana akal itu ya nanti akan menimbang dan berpikir, bahkan lebih daripada itu. Fa'tabiru ya ulil albab, maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran-pelajaran dari sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya di dalam diri kita itu apa saja. Ujung-ujungnya nanti kalaupun seandainya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang sakit, yang tidak enak, maka harus terima, ikhlas ya, sabar, ridha atas peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan seperti itu. Nah, kalau seandainya bentuk sesuatu kabar yang gembira, menyenangkan, berupa nikmat yang sangat luar biasa, ujung-ujungnya kita syukur. Jadi segala peristiwa apapun untuk orang-orang yang hidup batinnya, yang hidup mata batinnya, yang hidup hatinya, maka dia akan mampu menerima segala apapun ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sikap yang tepat, dengan sikap yang benar. Dikasih tidak enak, tetap ingat dengan Allah. Dikasih yang enak-enak, apalagi ingat. Apa kebalikan? Kalau kita mah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dikasih yang enggak enak ya, yang sakit, baru kita ingat. Ketika kita kecelakaan baru ingat, ketika sakit baru ingat. Pantas sering lara ya, pantas sering mendapatkan yang tidak enak. Karena apa? Dengan tidak enak kita sering ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah bagi orang-orang ya ulul absar, wahai orang-orang yang mempunyai akal, wahai orang-orang yang hidup mata hatinya, yang hidup sanubarinya, akan mampu dia itu menerimakan segala sesuatunya dengan tepat, dengan baik. Dikasih sesuatu yang mengembirakan, dikasih sesuatu yang menyedihkan, tetap ujung-ujungnya bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang-orang arif billah itu adalah orang-orang yang dimana basirahnya, pandangan mata batinnya itu akan bercahaya, akan terbuka. Tidak seperti lain daripada orang arif billah.
Ya, basirahnya akan tertutup. Apakah betul? Iya, seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala absarihim di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tutup, akan kunci, akan patri daripada mata hati mereka, sehingga apa? Mereka itu tidak akan bisa sadar. Dengan bertubi-tubi Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan. Jadi yang menutup daripada hati kita, basirah kita, bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri. Ya, karena apa? Utamanya kalau di dalam surat Al-Baqarah tadi, orang-orang yang tidak beriman. Ya jelas orang yang tidak beriman pada Allah, pada Rasul, apa yang dibawa Rasul, dia tidak percaya, akan tertutup basirahnya. Tapi persoalannya kita ini kan orang yang percaya. Kita ini kan orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran. Kenapa hati kita masih tertutup? Kenapa basirah kita tidak terbuka? Pertanyaannya seperti itu. Ya. Nah, makanya di dalam Al-Baqarah itu yang tertutup basirahnya itu bukan hanya orang-orang yang terkafir hatinya, orang-orang yang kafir, tetapi juga orang-orang yang percaya, orang-orang yang di sana itu iman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi tingkah lakunya itu seperti orang-orang kafir. Ini lebih bahaya. Kalau orang kafir jelas, ya dia istilahnya membangkang karena memang nyata dia tidak beriman. Tapi kalau dia itu percaya pada Allah, tapi dia membangkang, kan ini. Nah, makanya basirah daripada orang-orang yang seperti itu akan tertutup. Ya, makanya supaya nanti kita bisa ya merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan nyata, maka kita harus hidupkan basirah kita. Makanya kajiannya tidak ada di dalam kitab-kitab lain kecuali di dalam kajian tasawuf. Kajian kita istilah ma'rifatullah. Dan ingat wahai saudaraku, ketika kita itu tidak kenal dengan Allah, ya, tidak arif billah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam amalan kita, di dalam ibadah kita tidak akan berasa hambar, apalagi bisa melihat ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha nyata. Laksana orang di dunia ini buta dan tuli, ya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, apalagi tahu ya di sekelilingnya itu. Nah, makanya kita harus sadari hal itu. Karena kalau seandainya kita mengandalkan syariat saja dan niat yang kuat saja, maka tadi tidak akan bisa berasa amalan kita, tidak akan kita bisa melihat ya dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beribadah. Nah, makanya di sini kita hadir sebagai orang-orang yang lagi melakukan perjalanan rohani, di mana salah satunya nanti kita akan bisa membuka daripada basirah kita. Nah, basirah ini jika sudah terbuka, maka kata Imam Asy-Syahruradi itu ada 3 tingkatan. Jadi kalau sudah basirah kita terbuka, akan menjadi 3 tingkatan. Ada 3 level. Ada yang terbuka basirahnya model daripada muhadharah. Ada yang nanti terbuka basirahnya itu model daripada mukasyafah. Dan yang terakhir, yang paling top ya, yang paling tinggi adalah basirah yang terbuka modelnya adalah musyahadah. Dan ini berbeda 1, 2, dan 3 ini. Kalau yang pertama masih bisa tertipu.
Dan yang kedua, bisa tertipu, seolah-olah dia itu sudah yakin bisa mantap, istilahnya lihat Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bukan. Ya, godaan saja. Ya, biasanya tanda-tandanya itu ya di luar nalar, orangnya hebat. Ya. Tapi apa? Dia tertipu dengan hal tersebut. Karena apa? Disangka dia itu sudah mengenal Allah, nyata ya jelas dengan Allah, tapi ternyata tertipu ya dengan mukasyafah syaitaniyah. Nah, satu persatu ya, pelan-pelan saja. Jadi kita ketika ingin membuka basirah kita, membuka mata hati kita, jelas itu butuh proses yang panjang, tidak mudah. Ya, pertama kita tahu dulu ilmunya. Sudah tahu ilmunya, baru kita tarbiyah, latih. Ya, dilatih terus. Ini latihan ya, seperti setiap malam Sabtu ya. Ini latihan seperti ini untuk apa? Membuka basirah kita. Ya, kalau kita latihan di sini sudah, baru nanti di tiap hari kita mujahadahkan, sungguh-sungguhkan terhadap sesuatu yang sudah kita tahu. Ya, kita amalkan dalam hari-hari kita. Untuk apa? Untuk membuka daripada basirah kita, mata hati kita. Nah, kalau seandainya kita ya sudah mampu bermujahadah ya di kehidupan kita, maka basirah itu akan hidup. Nah, barulah ya kita akan tahu level mana kita itu. Kalau seandainya yang satu muhadarah, jadi orang yang muhadarah itu adalah orang-orang yang terbuka mata hatinya, hanya sebatas bisa merasakan saja, merasakan betapa dirinya itu enak lezat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga sudah luar biasa. Biasanya cirinya orang yang seperti itu ya ketika dia itu menyebut nama Allah begitu sangat enak ya. Menikmati syahdu, sepengennya mah ya duduk orang Inggris. Maka kita-kitaan kan yang modelnya bokong-bokong wajah ini. Iya. Dirat beg aja panas. Iya. Ya, makanya ya itu berarti kita tanda basirah kita masih tertutup. Jadi kalau orang yang sudah model pertama ini terbuka, maka dia akan enak berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sebatas bisa merasakan. Nah, naik lagi ke level 2 kata Imam Syahrawati, itu adalah orang-orang yang dimana bukan hanya bisa merasakan, tapi juga bisa melihat jelas kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Haq yang Maha Jata. Ini luar biasa. Ya. Nah, kepada siapakah keutamaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kepada orang-orang yang tingkatannya sudah ainul yakin. Ya. Dan yang terakhir ya singkat saja, yaitu adalah menurut Imam Syahrawati terhadap basirah ini, yang ketiga tadi adalah musyahadah. Nah, ini musyahadah itu adalah orang-orang yang dimana Allah Subhanahu wa taala beri karunia terbuka mata hatinya, bukan hanya dia itu bisa merasakan dan melihat, tapi lebih daripada itu. Seperti dia itu bisa berjumpa dengan Allah, berduaan dengan Allah, ya, sepertinya nyata. Nah, itu kalau seandainya orang yang sudah dibukakan basirahnya Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan seperti itu. Nah, kalau yang pertama yang bisa merasakan saja dan dia itu bisa tahu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam basirahnya, masih bisa tertipu. Tapi kalau sudah musyahadah, benar-benar menyaksikan kayak hadir ya, benar-benar ada, dia tidak akan tertipu. Sehingga apa? Ya, di dunia ini dia itu akan bisa mampu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya itu kayak dia dengan majikan saja. Begitu ya. Nah, mungkin itu adalah gambaran singkat ya tentang persoalan
musyahadah yang ada di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Jadi